Pemirsa, pihak Mahkamah Konstitusi saat ini telah menjalankan rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk membahas hasil sengketa Pilpres 2024. Juru bicara MK Fajar Laksono menuturkan bahwa MK memiliki mekanisme untuk menjaga hasil keputusan hakim dan tidak bocor sebelum menjalankan jadwal putusan Senin esok. Fajar menambahkan akses ruangan RPH juga terbatas sehingga tidak sembarangan orang bisa memasuki ruangan tersebut. Maka dapat dipastikan tidak ada kebocoran terkait dengan hasil keputusan MK kepada publik. Selain itu, juru bicara MK Fajar juga menuturkan jika proses RPH hakim berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini karena gedung MK telah dijaga oleh aparat keamanan selama proses persidangan berlangsung sehingga jauh dari distraksi seperti aksi massa. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan menjelang sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada Senin mendatang, kita sudah terhubung dengan Andrea Hosana dan juru kamera Gilang Rahmat langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Andrea, seperti apa skenario pengamanan yang disiapkan MK di jelang penyampaian atau pengucapan putusan PHPU Pilpres 2024 mendatang? Ya, selamat siang Sauza dan juga pemirsa BTV. Memang dapat kami sampaikan bahwa menjelang pembacaan dari putusan hasil sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo serta Mahfud MD, memang sampai saat ini Hakim MK masih melangsungkan rapat permusyawaratan hakim atau RPH, di mana memang sebelumnya berdasarkan informasi yang kami terima bahwa RPH ini berlangsung secara maraton yang dilakukan sejak Selasa 16 April 2024 hingga 21 April 2024 besok pada hari Minggu. Dan sementara itu untuk sidang putusan dari hasilnya sendiri nanti akan dilakukan pada hari Senin 22 April 2024. Dan apabila Anda bertanya bagaimana pengamanan di gedung MK sendiri, dapat kami informasikan bahwa untuk keamanan memang sudah ada belasan personil keamanan yang mengamani gedung MK, baik itu di luar gedung MK maupun di dalam gedung. Sementara itu juga sudah dipasang barikade dan juga pagar berduri, dan untuk jalan di depan gedung MK sendiri saat ini kami informasikan bahwa masih belum ada penutupan dan jalanan di depan gedung MK ini masih tampak begitu lancar. Dan juga kalau kita tarik mundur sebelumnya juga jubir MK yakni Fajar Laksono juga mengatakan bahwa untuk RPH ini hakim berfokus untuk membahas bagaimana perkara PHPU Pilpres dan juga pengambilan keputusan serta penyusunan keputusan itu sendiri. Dan Fajar juga menyebut bahwa MK menjamin tidak akan ada deadlock pada putusan untuk sengketa Pilpres 2024 ini, di mana untuk pengambilan keputusan ini diprioritaskan pada musyawarah mufakat, di mana musyawarah mufakat tersebut dapat dilakukan dalam 2 kali, dan apabila dalam 2 kali musyawarah mufakat masih belum ditemukan putusan, maka Hakim MK ini akan melakukan voting atau pengambilan suara terbanyak yang dilakukan oleh 8 Hakim MK. Dan nantinya jika di putusan terbanyak itu artinya ini dapat berpotensi mendapatkan suara baik itu 53, 62, 71 atau bulat sebanyak 8 suara. Dan apabila nanti voting ini terbagi merata yaitu mencapai 44 dan juga 4, nantinya putusan MK ini akan diambil berdasarkan pasal 45 UU MK ayat 8. Nantinya suara ketua sidang pleno ini adalah keputusan dari MK. Dan Fajar juga menyebut bahwa MK menjamin informasi RPH ini tidak akan bocor dan juga RPH ini bersifat rahasia. Dan ia juga menyebutkan bahwa MK sudah mempersiapkan mekanisme dan juga mencegah kebocoran dari putusan pada sidang pembacaan nanti. Dan juga untuk mencegah keputusan tersebut salah satunya yang dilakukan adalah dengan mensteril lift di gedung MK sendiri dari lantai 1 hingga lantai 15, yang mana di lantai tersebut ini langsung menuju ke ruang RPH atau ruang rapat permusyawaratan hakim. Dan nantinya berdasarkan informasi yang kami terima bahwa memang pembacaan putusan ini akan berlangsung pada Senin 22 April 2024 yang dilakukan di
ruang sidang pleno dan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Sauza dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik Andrea, satu informasi lagi yang mungkin ingin diketahui oleh pemirsa juga terkait dengan penyampaian atau pengucapan putusan pada 22 April nanti. Apakah para pihak yang terkait termasuk juga para pemohon ini sudah mengkonfirmasi kehadirannya dalam pengucapan putusan tanggal 22 April tersebut? Ya, Sauza dan juga pemirsa BTV, memang bagi para pihak ini diperbolehkan untuk hadir, namun hingga saat ini kami juga masih menunggu bagaimana konfirmasi apakah mereka nantinya akan hadir pada persidangan putusan tersebut atau tidak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sauza, kembali ke studio. Baik, terima kasih Andrea Hosana dan juga juru kamera Gilang Rahmat. Selamat kembali bertugas.